Iya, hujan. Nah. Hujan. Jelas lah. Apa sekarang ada penghuni surga neraka? Iya. Secara hakikat itu surga dan neraka itu ketika seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dia di neraka namanya. Karena kada kenal, kada ma'rifat namanya. Nah, itu orang yang kenal ma'rifat, orang yang ma'rifat itu di dunia ini sudah mendapatkan surga, namanya surga ma'rifat namanya, surga kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga nanti secara hisinya kita temukan nanti setelah kita meninggal, setelah dihisab, setelah di padang mahsyar, lalu orang itu masuk ke dalam surga namanya. Jadi surga di sekarang ini adalah ada orang yang mencapai ma'rifat, dia mendapatkan ke surga, surga sudah dunia namanya, mendapatkan ketenangan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru boleh ke Banjar 3 jam lawan anak sudah diizinkan laki, berdosa kada guru lawan laki. 3 jam lawan anak sudah diizinkan. Kalau sudah diizinkan itu berarti kada berdosa, mun diizinkan keluar. Allah yang perkenalkan diri, Allah juga yang dicari. Amang Janggut, guru bagaimana cara melawan nafsu yang menggelorus guru, menggelora kepala, menggeloras hingga. Di dalam kitab itu disebutkan orang itu kalau ia melawan hawa nafsu, satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir atau dengan berpuasa. Iya. Dilihatkan itu bukan dilihatkan, itu kan keistimewaan Rasulullah. Jadi keistimewaan Rasulullah itu dilihatkan ke dalam surga, dilihatkan surga, dilihatkan neraka, itu bahagian daripada mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan. Bahkan seorang wali pun bisa, kalau Allah Ta'ala menghendaki, itu dia melihat akan sesuatu yang tidak pernah dilihatnya. Seorang wali itu bahagian daripada karamahnya, kemuliaannya. Itu Allah Ta'ala tuh harus saja melihatkan kepada umatnya surga neraka kah, boleh saja Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala tuh bersifat harus namanya, boleh saja Allah Ta'ala tuh bersifat jaiz. Jadi kalau Nabi dilihatkannya surga neraka itu ada apa-apa. Ada orang kita ini yang melihat alam gaib, ada juga yang kadang melihat alam gaib. Itu bahagian daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan itu kadang melanggar. Apa doanya biar lepas dari pinjol guru? Baca Allahumma ya gani ya mugni aghnina bihalalika an haramika 70 kali sehari. Waalaikumsalam, ulun Banjar Sumatera, kayak apa supaya salat kita khusyuk? Khusyuk itu didapat dengan hadirnya hati kita. Ikhtiarnya adalah hadir hati kita. Walaupun kita banyak mempunyai kitab, banyak mempunyai ilmu masalah khusyuk, tetapi kalau kita kada hadir hati kita, itu biasanya kada bisa khusyuk. Yang kedua menurut ulama adalah kada hubud dunia. Orang itu kada hubud dunia. Bila inya kada hubud dunia, insya Allah dia kada, ini insya Allah cepat khusyuknya. Karena khusyuk itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pintunya apa? Pintunya ketika dia hendak sembahyang, hendak berwiritan, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak membaca surah Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Itu karena khusyuk itu bukan diikhtiari, tapi khusyuknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau pang dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas hati tawajuh itu bisa khusyuk, bisa juga kada khusyuk. Cuma itu gerbangnya, pintunya untuk khusyuk menghadirkan hati. Iya, iya.
mojli. Kehadiran hati adalah rohnya setiap amal ibadah. Ya, namanya khusu namanya ikhlas namanya. Itu adalah roh daripada ibadah, itu adalah ikhlas. Jadi kita untuk mencari keikhlasan itu yang pertama ya seperti tadi khusu dulu. Khusu itu ada khusu ingat bacaannya, khusu mengingat anugerah Allah Ta'ala. Itu bisa kita ikhlas nanti. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beribadah. Insya Allah nanti bisa khusyuk kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Urip Ucianto, istri Meli Subarkah, tentang keadaan rumah tanggaku gimana Gus? Wah, tidak tahu saya. Enggih. Apa hukumnya jual beli emas lewat HP? Contohnya saham. Kalau saham itu boleh kayaknya, hukumnya saham. Kalau emas enggak tahu loh, kalau emas. Karena emas itu nanti beda kalau jual beli dia. Apalagi emasnya kada melihat lah. Emasnya kada melihat kita. Punya kita tuh kayak apalah. Ulun kada mengerti tuh hukum modern sekarang ini, enggak ngerti ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kak Aco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta nasihat tentang insan Muhammad. Seluruh makhluk ini kan kejahiran daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan bahwasanya insan ini adalah namanya pada hakikatnya adalah Muhammad. Jadi bagi orang yang senantiasa merasamakan, memesrakan dirinya terhadap Nur Muhammad, itu berarti dia sadar bahwasanya dirinya itulah yang bernama Muhammad pada hakikatnya. Karena setiap kemajharan, kenyataan daripada Nur Muhammad itu dinamakan Muhammad namanya. Jadi insan yang sempurna mengenal dirinya adalah insan yang kembali kepada ruhaniyahnya, kepada namanya sir daripada dirinya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna fikum Rasulullah. Disitulah dia mengembalikan hakikat dirinya, yaitu Nur Muhammad tadi. Ya, ketika itulah dia dinamakan Muhammad namanya pada hakikatnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Tajali. Waalaikumsalam Hasanah. Assalamualaikum. Masya Allah. Penantian di gerbang. Masya Allah. Terima kasih. Kalau bisa baca wirid Imam Nawawi. Kalau lupa bisa pusing. Kenapa guru? Kalau sudah baca hilang sakitnya. Kada tahu kita. Cuma kalau orang itu misalnya kalau membaca itu, kalau ketinggalan rasa sayang dengan wiritan, itu masuk kepada istiqamah namanya. Tapi kalau sakit kepala berhubungan dengan jasmani, itu biasanya ada sesuatu yang apabila kita baca itu wiritan Nawawi tadi, dia itu kada mau mengganggu kita. Kemungkinan jin bisa jadi kada keluar laginya dengan kita. Biasanya kalau kita berwiritan itu terasa panas, terasa gelisah, rasa mulut kita ini susah membacanya, itu dikarasi aja, dipaksakan. Itu biasanya ada satu makhluk yang kada suka dengan kita itu ketika kita membaca wiritan atau membaca Al-Quran. Nah, jadi kita itu dipaksakan dulu membaca sampai nanti dia itu hilang dengan sendirinya. Seperti itu biasanya. Tapi kalau kita itu merasa kalau meninggalkan wiritan itu rasa sedih, rasa tidak enak, perasaan kita rasa ada yang tertinggal, berarti kita sudah masuk kepada makam istiqamah namanya. Seperti itulah.
minta rela. Nggih sama-sama. Guru cara qada salat qawaidul fawaid. Lapasnya dan berapa rakaat? Qawaidul fawaid itu 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nggih. Usalli sunnata fawaidul fawaid raka'ataini lillahi ta'ala. Seperti itu. Akhwat, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi akhwat pendosa. Terima kasih akhwat. Nah, kenapa jadi ini? Kayaknya kurang mendarah daging pang sudah. Ya kalau orang itu namanya kalau dia berwiritan lalu dia sayang untuk ketinggal itu wiritan, itu menunjukkan dia sudah masuk kepada makam istiqamah. Jadi makam istiqamah itu kalau dia tuh diketahuinya dengan ketika dia berwiritan lalu ketinggalan, dia merasa sayang dengan wiritannya itu kalau dia tidak membaca. Itu berarti orang itu sudah masuk kepada makam istiqamah biasanya seperti itu. Meninggal kenapa guru? Nah kada tahu tuh mimpi meninggal tuh bisa dapat rezeki bisa juga. Ini cara mengetahui hakikat diri bagaimana guru? Ya, diketahui dengan belajar tauhid dulu. Dengan belajar tauhid kita mengetahui bahwasanya diri kita ini asalnya kadada menjadi ada, asalnya kada bepandir menjadi bepandir. Nah, kita mengetahuinya di mana? Di tauhid Allah Ta'ala yang kuasa, yang memandirakan kita, menggerakkan kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, di situ caranya mengetahui hakikat diri kita. Lalu nanti belajar ilmu hakikat. Hakikatnya diri kita ini adalah kenyataan perbuatan Allah Ta'ala kalau melalui jalur tauhid tadi itu. Berarti semua yang ada pada diriku ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah, mengetahui sudah hakikat diri namanya. Hakikat diri kita. Nah, kita mengetahui hakikat diri kita sudah dengan kayak itu. Guru minta wiritan dari guru. Banyak aja wiritan ya. Harus saat wiritan membayangkan gurunya yang berwiritan dan musahadah Nur Muhammad gurunya boleh tidak boleh saja. Keduanya itu boleh. Baik di dalam kita berwiritan itu memusahadahkan guru kita, mengingat guru kita, memesrakan dengan guru kita itu boleh. Yang kedua boleh juga memusahadahkan daripada Nur Muhammad. Karena pada hakikatnya fana pada syekh itu adalah fana pada Nur Muhammad juga pada hakikatnya. Karena guru kita itu fana pada gurunya, gurunya fana pada gurunya sampai pada fana pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah itu pada hakikatnya adalah Nur Muhammad yang nyata, Nur Muhammad yang tajali. Nurullah yang terjadi yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang zahir yaitu nur Nabi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acil Ais, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun ma'amalakan wiridul latif pang guru harus beijazah lah guru. Sebenarnya wiridul latif itu kan dikumpulkan daripada hadis-hadis Nabi, baca di dalam kitab Azkar An-Nawawi. Nah, kalau inya kita berwiritan itu tanpa ijazah, bolehlah. Boleh aja sebenarnya. Karena itu dikumpulkan dari hadis dan Al-Quran. Nah, dari hadis Nabi dan Al-Quran. Jadi seandainya kita berijazah, bang, itu lebih bagus lagi kalau kita berijazah membaca wiridul latif. Manukar amas online kayak apa guru? Anda ada memadahkan boleh ada nang kada. Iya, karena ikhtilaf itu pasti. Nah, kalau amasnya ada kita ikuti, itu boleh aja. Nggak, atau kita membayarnya maksudnya kada langsung atau kita langsung kita transfer boleh aja. Ini kada apa-apa itu. Karena membeli itu sebenarnya jual beli itu kalau nya amas sama amas baru kada boleh. Kalau inya amas saja kita jual, kita tukar, barangnya nanti kita ambil. Kita ikuti, kita dikirim orang, lalu pembayarannya secara kontan ataupun secara bercicil misalnya. Maka bisa aja itu boleh jadinya. Makanya di situ ada perdebatan. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau jual beli emas itu harus kuntan, harus langsung dibayarkan. Nah, karena dia bisa berubah harganya. Ada datang terus pian, alhamdulillah, masya Allah.
Wah, tajali. Masya Allah. Doakan ulun selamat iman dunia. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Orang tuh memakai kupiah Cina, apakah dia pemakai pemuja Cina? Berarti pian baju pian itu kada mesti. Yang pian lihat di zahir itu kada mesti juga. Kada mesti seperti yang pian lihat pada hakikatnya itu. Kada sama. Jadi setiap orang misalnya berjalan, hobi berjalan orang ini belum tentu juga. Ulun memasang foto Ba'alawi misalnya, betul habaib di sahabat, oh pemuja Ba'alawi, kada seperti itu juga. Husnujan ya kita dengan orang. Tapi kalau kita itu memuja orang yang alim, memuji orang alim, memuliakan orang alim, nah itu utama. Karena itu hadis Nabi ada. Man akramal ulama fakat akramani. Man akramani fakat akramallah. Berarti itulah tosalek lah. Hingga. Paling bagusnya memandang murabi kita itu seperti apa? Ya tergantung pian memandangnya. Karena kita itu harus memasrahkan sifatnya, afalnya, jatnya. Jadi bahasanya kalau orang bermurabi mursyid itu halnya yang ditiru, halnya, hal keadaannya, halnya itu halnya beribadah, halnya gerak-geriknya. Seperti itu dia yang ditiru. Semuanya itu ditiru. Karena orang murabi mursyid itu biasanya kada lepas lagi daripada sunnah dia. Dan akhlaknya seperti itu, akhlakul karimah. Guru apa bedanya zikir latifah dengan 7 cakra? Itu pian belajar ilmu kanuragan. Kadada itu yang seperti itu. Kalau kita itu memang orang itu 7 latifah, tapi pian mengerti lah latifah itu di mana letaknya. Tanyakan dengan gurunya yang madahkan itu, zikir latifah itu seperti apa. Zikir itu memang ada zikir yang kita rasakan sampai kepada dalam-dalam. Apakah itu latifah? Karena orang yang berzikir ketika itu merasa kelembutan di waktu berzikir itu. Merasa di sifatnya Allah Ta'ala itu meliputi akan dia ketika dia berzikir. Makanya disebutkan latifah. Ketika kita itu dalam berzikir, menghayati zikir, memesrakan itu zikir. Bukan zikir yang berdasarkan detak jantung lagi. Bukan berdasarkan zahir daripada kalbu kita. Tetapi kita zikir latifah itu bisa dirasakan dengan zikir kita musyahadah tanpa huruf, tanpa suara. Kita merasakan kelembutan zikir itu. Sehingga seluruh batang tubuh kita ini kita merasa berzikir. Disitulah kita merasa diliputi, merasa latifnya Allah Ta'ala, merasa mengetahuinya Allah Ta'ala dengan diri kita. Ketika kita berzikir, rasa nampaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita ketika kita berzikir. Itulah zikir latifah namanya. Tidak ada bertempat di bawah dada latifah, enggak dada itu. Sebab kalau ulun terserah orang kan, karena yang kita rasakan seperti itu. Tidak ada orang berzikir. Ketika kita berzikir dengan sepenuh hati kita berzikir, itu latifah Allah Ta'ala itu akan meliputi kita. Kelembutannya itu karena merasakan kita diliputi oleh kebesaran yang punya zikir yang kita zikiri tadi itu. Seperti itu kita merasakan. Nah itu disebutlah orang itu latifahnya Allah Ta'ala, zikir latifah. Itu bisa aja zikirnya zikir sir, zikir musyahadah sudah, zikir menyaksikan. Di situ kita benar-benar merasakan seluruh batang tubuh kita ini nampak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu. Sahabat 4 itu pangan mana guru? Pian berarti mengaji rakam. Kalau mengaji rakam luput dengan ulun. Ulun sudah tinggalkan mengaji rakam itu. Nenggi kada usah itulah. Itu rakam berarti pian. Makanya pian dari tingkatan zikir 7 cakra itu Abu Bakar, Umar, Utsman, ada usah itu. Itu jauh tuh hagan ilmu kanuragan. Makanya ulun sebutakan tadi itu kalau pian membicarakan cakra tingkatan 7. Nah, itu berarti pian belajarnya itu di campuran ilmu kanuragan. Nggih. Yang amalan apa yang dibaca supaya sir terbuka? Semua amalan yang bertujuannya kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya pembuka daripada sir sebenarnya. Kenapa? Karena setiap amalan itu apabila tujuannya kepada Allah Ta'ala lalu terbuka futuhatnya.
Nah, setelah terbuka futuhat itulah orang itu diberikan sir. Pengajian rakam itu seperti apa, Guru? Yaitu rakam diri, misalnya mim, ha, mim, dal, alif, lam awal, lam akhir, ha di batang tubuh kita tadi itu. Itu namanya pengajian. Nah, pengajian rakam. Rakam itu untuk mengenal diri kita. Misalnya mengajinya masalah sahabat yang 7, Camariyah, Uriyah, Tubaniyah, Uriyah. Nah, itu dikenalkan waktu kita itu belajar dalam pengajian namanya nang masalah rakam. Itu kalau gurunya kadang membawa kepada tauhid, dia cuma tahu direkam itu aja, seumur hidupnya tahu direkam. Kenapa pian tahu? Ya ulun sudah mengaji itu. Kalau gurunya kadang menjelaskan bahwasanya itu asal kejadian diri kita, sahabat daripada diri kita. Nah, kalau sahabat yang 4 itu untuk kepahlawanan, begitu juga sahabat kita di waktu lahir itu, Tubaniyah, Uriyah, Tabuniyah itu untuk ke ilmu kepahlawanan. Sebenarnya untuk mengenal diri kita sebenarnya. Mengenal diri kita bahwasanya kejadian diri kita ini berunsur-unsur, ada unsur-unsurnya, ada bertahap-tahap, tidak seperti kejadiannya Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak seperti Allah Subhanahu wa taala adanya itu dengan adanya zatnya, sifat adanya itu dengan adanya Allah taala, itu kada seperti itu. Kita itu supaya kita kenal diri kita ini membedakan antara khalik dan makhluk. Tetapi biasanya kalau mengaji ilmu rakam itu gurunya kadang menjelaskan itu cukup dia di kepahlawanan itu saja. Nah, sekarang ini orang itu kada tahu juga ilmu itu kepahlawanan atau tidak. Yang sekarang ini tahunya itu bahwasanya itu adalah ilmu ma'rifat. Ma'rifat diri sebenarnya. Seperti itulah. Tajalli jat itu maksudnya bagaimana, Guru? Ketika seseorang itu merasakan tubadil namanya. Ketika seorang itu mencapai makam ma'rifat, disitulah dia tajalli akan itu jat di setiap geraknya, di setiap apa yang didengarnya, rasanya. Tajallilah kebesaran jat Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala yang tajalli pada jatnya, tidak. Tetapi setiap di jatnya ini nampak dia melihat ketika itu kamal dan jamalnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya tajalli jat namanya. Nah, dia kadang merasa mempunyai zat. Makanya ujar orang, panakkan dirimu pada zat supaya engkau tuh melihat zat yang sebenarnya. Jangan akui engkau mempunyai zat, maka engkau akan melihat zat yang sebenarnya. Jangan mengakui engkau mempunyai sifat, maka engkau akan melihat sifat yang sebenarnya. Siapa yang punya sifat? Seperti itu, bismillah. Ilmu kanuragan itu karena diperdaya orang jar Guru sekumpuh. Nah, macam-macam aja lagi. Bawa minum, Guru. Iya, belum dingin lagi minuman ulun. Bismillah. Kayak apa mengenal Allah Ta'ala melalui Nur Muhammad itu, Guru? Ya belajar ilmunya masalah Nur Muhammad itu. Kalau kada belajar kayak apa? Belajarnya tuh lawas, kita belajarnya, cara memusahadahkannya setelah belajar, mengetahui. Itulah setelah mengetahui lalu kita memusahadahkan, memesrakan, meyakinkan. Itu seperti itu, belajar kada bisa kita ini langsung kayak apa caranya musahadahkan Nur Muhammad. Mengerti dulu yang dimusahadahkan itu Nur Muhammad itu apa. Baru kita masuk kepada makam musahadah. Belajar dulu masalah itu. Guru, apa bedanya tarikah tubuh dengan tarikah batin? Tarikah itu tahulah pian, kalau tarikah zahir yaitu nampak di zahir. Tarikah itu apa? Wiritan, amaliyah. Itu tarikah sembahyang, itu tarikah juga namanya. Jalan namanya kalau tarikah itu, jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Bersedekah namanya itu tarikah namanya. Ibadah zahir itu tarikah zahir namanya. Kalau ibadah batin yaitu musahadah, zikir sir namanya. Itu ibadah tarikah batin namanya. Musahadah, muraqabah, itu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batinnya yang ingat, itu namanya tarikah batin, namanya jenenge musahadah namanya. Ma'rifat itu kesadaran diri terhadap Tuhannya. Ya, ma'rifat itu kalau orang Jawa namanya adalah kesadaran diri. Kalau di kitab namanya ma'rifat namanya. Kalau bahasa tasawufnya wasil, futuhat, terbuka futuh namanya. Itu ma'rifat namanya. Guru, cara taubat yang bujur kayak apa? Syaratnya bertaubat itu adalah tidak mengulangi lagi, menyesali atas perbuatannya, mengembalikan hak orang lain. Itu meminta maaf kepada orang lain. Itu taubat secara zahirnya. Itu yang bujur. Kalau batinnya asalnya kada ingat.
dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ingat. Nah, zahirnya asalnya kada rajin beribadah, itu rajin beribadah. Jadi bukti orang itu bahwasanya taubat diterima, yang pertama zahirnya kelihatan dia rajin beribadah. Rajin beribadah. Yang kedua batinnya, yang dulu membenci orang jadi kada benci dengan orang, yang dulu kasar dengan orang menjadi kada kasar dengan orang, yang dulu hatinya gaflah ingkar lupa menjadi ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara zahir dan batinnya seperti itu. Nah, buktinya orang itu diterima taubatnya tadi, dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sang sejati. Guru, cara taubat sudah tadi. Guru doakan mudahan hajat ulun amin ya rabbal alamin dikabulkan tajali. Banyak kitab Nur Muhammad itu. Contoh seperti misalnya simpanan berharga, apalagi itu kalau punya guru itu serantang seruntung, kalau guru Muhammad Hasil itu kitabnya. Kitabnya Darun Nafis itu. Sama Darun Nafis itu di dalamnya adalah masalah Nur Muhammad juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemburu jiru. Guru, kalau yang dimaksud Imam Ahmad bin Hanbal yang sidin dalam mimpi melihat Allah Ta'ala, maksudnya melihat lafaz Allah. Wallahu alam, karena sebahagian ulama itu sebahagian seperti misalnya Ahmad bin Badawi itu bermimpi 199 kali bertemu dengan Allah Ta'ala. Tetapi ditanya orang bagaimana mimpi pian bertemu Allah Ta'ala, bagaimana zat Allah Ta'ala, sidin tetap menyatakan laisa kamisli sayun bi ghairi kaifin, kada kawa diumpamakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad dari Malaysia, Nur Aisyah Ahmad. Masya Allah. Apa kita perujukan belajar Nur Muhammad dan Ma'rifat? Sarantang seruntung kah dulu? Darun Nafis kah? Nggih. Atau simpanan berharga kah? Karangan Guru Mahmud Hasil. Nggih, kena karangan ulun ada keluarga. Insyaallah kena maulahkan. Insyaallah kalau ada hidayah taufiknya, insyaallah kena ulun urutkan maulahnya. Insyaallah. Kalau ada isyaratnya. Bisakah dihadiahi karangan pian? Belum ulun maulahnya. Kena insyaallah kalau puasa ini di kamar aja insyaallah. Insyaallah nanti. Insyaallah kalau ada izin Allah Ta'ala, perjalanan Nur Muhammad sampai Wasil insyaallah, kalau ada izinnya insyaallah diulahkan, insyaallah dibukukan. Ulun melihat pian sangat senang. Mohon cara memperolehnya. Memperoleh apa tadi? Kitab kan? Ulun apa? Belum ulun tulis. Belum ditulis. Kalau ulun menulis insyaallah nanti. Sebenarnya sambil live-nya sebenarnya kalau lagi jauh itu nyaman ditulis. Nah, karena kita menulis itu bukan dengan pikiran kita adalah ketika seseorang itu dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala, ketika zauq itu diberikan sir itu, lalu kita nyaman menulisnya. Karena bukan kita yang kita cuma menuliskan saja. Karena kita diberikan oleh Allah Ta'ala itu terbukanya futuhat itu, ketika itulah kita menulisnya, kitab itu. Karena rahasia itu ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tinggal menulisnya. Menulis ya itulah, menulis. Kalau dibukakan. Seperti itu. Bukan kita memikirkan itu tidak ada. Memikirkan itu. Karena sir itu datangnya terlalu cepat dan mendadak dan lecet datangnya. Nah, ketika itu kita tulis. Kadang kita menulis ini kewalahan kita menulisnya. Karena saking keluarnya itu terlalu cepat dia. Nah, terlalu cepat. Itu bahagian lah. Otomatis ya. Otomatis.
Iya, kita kan cuma menuliskan saja. Kita menuliskan saja. Makanya kita itu ketika kita bermusahadah, bermujahadah, berriyadhah, kita tuh waktu beramaliyah atau kita seperti lip ini, itu kadang-kadang keluar dia itu, keluar dengan sendirinya itu. Kita kan apa namanya, mulut ulun ini kalau dengan anunya tuh kada bisa bergerak kayaknya. Guru tempat kami belum ada belajar, wah kada usah belajar fikih aja dulu. Hanya belajar sifat dan apalah Allah Ta'ala saja. Kada apa-apa. Ini takutan benar. Belajar apa aja itu semua yang nilainya ibadah itu menyampaikan kepada wasil kepada Allah Ta'ala. Biar kada belajar masalah Nur Muhammad, kada apa-apa. Kita itu sampai kepada wasil kepada Allah Ta'ala itu bukan melalui Nur Muhammad saja. Melalui sedekah, melalui beramal baik. Itu semuanya bisa menyampaikan kita kepada wasil kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Beda Nur Muhammad sama Nur Ilahi. Nur Muhammad itu adalah kenyataan, Nur Ilahi itu adalah Nur Muhammad. Makanya setiap seseorang itu tenggelam di dalam Nur Muhammad, yang nampak bukan Nur Muhammadnya, tetapi yang nampak adalah Nur Ilahinya. Tanda-tanda hamba yang sudah mesra dengan Nur Muhammad kada bisa dilihat orangnya, kada bisa dilihat seperti apa orangnya, tidak bertulisan di dahinya, di keningnya kada tulisan bahwasanya orang ini mesra dengan Nur Muhammad, kada seperti itu. Yang jelas orang yang sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala itu rajin beribadahnya, baik yang sunat ataupun yang fardu, dan meninggalkan yang makruh-makruh sudah, yang subhat-subhat sudah. Itu ada juga orang itu ketika dia sampai kepada makam wasil itu dia tetap seperti orang biasa kelihatannya. Ada, jadi kita kada bisa menduga orang ini adalah wasil kepada Allah Ta'ala atau tidak wasil. Karena tidak ada kelihatan nampak di zahirnya. Tetapi orang itu yang jelas kada pemarah dan dia pemurah. Itu pasti. Kalau orang yang sudah wasil itu kada pemarah dan pemurah. Karena apa? Karena pandangannya sudah wahdatu suhud namanya. Memandang semuanya itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di ketika itulah dia bersifat Rahman dan Rahim. Tidak nampak dari pakaiannya tetapi nampak daripada sifatnya. Adapun hal-hal batiniahnya itu tidak ada yang bisa merasakan kecuali orang yang juga ahli ma'rifat. Orang yang wasil juga. Sekalipun dia berselimut dengan kotoran, kalau orang itu ahli ma'rifat dia akan mengenali orang tersebut. Kenapa? Karena sirnya itu sama. Sirnya itu akan terhubung. Walaupun biasanya mutiara itu berada di dalam lumpur. Di dalam lumpur. Orang yang ahli mutiara akan mengenali. Walaupun dia diselimuti oleh batu, dia akan kenal bahwasanya di dalamnya ini mutiara. Makanya dikatakan orang la ya'riful wali ilal wali. La ya'riful mu'arif ilal. Kecuali orang yang ma'rifah juga. Jadi sama-sama dia itu sirnya akan terhubung. Walaupun dia mastur. Kalau orang yang sama-sama ma'rifat dia akan kenal nanti. Karena sirnya akan terhubung. Walaupun satu kali dia melihat, dia akan kenal dengan orang itu. Yang walaupun dia menyembunyikannya. Guru, cara hakikat adakah makna yang tersirat di alif lam mim? Semuanya itu kalau Al-Quran itu semuanya tersirat hakikat. Bahkan gerak jari kita pun ada hakikatnya. Jadi jangan pian mengartikan alif lam mim ha mim ain sin kaf itu adalah hakikatnya apa. Semuanya. Nah, Al-Quran itu ada namanya makna yang tersurat dan ada yang tersirat. Walaupun kita mengerti makna Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika 1000 orang ahli mujahadah dan riyadah ahli ma'rifat, maka dia akan berbeda-beda mentafsirkannya. Kenapa? Karena setiap orang itu dibukakan rahasia daripada Bismillah itu berbeda-beda. Jadi jangan kita itu, wah guru ini seperti ini menafsirkan bismillah, guru ini menafsirkan bismillah seperti ini. Karena mereka itu apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir alif lam mim. Misalnya, itulah yang mereka ketahui. Yang lainnya juga seperti itu, tidak bisa sama seperti itu. Kita jangan menyalahkannya karena setiap orang itu terbuka, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan alif lam mim itu apa artinya. Allahu a'lamu bimuradih. Allah Ta'ala lebih tahu dengan maksudnya. Padahal mereka yang menulis itu sebenarnya dibukakan. Karena tidak cocok, tidak pantas untuk dibukakan untuk halayak ramai. Makanya tidak disebutkan oleh mereka. Allahu a'lamu bimuradih. Allah Ta'ala lebih mengetahui.
Karena itu adalah bahagian sir yang dibukakan oleh orang-orang kepada orang ahli tafsir. Ahli tafsir itu sebenarnya mengetahui saja maknanya, tapi itu disimpan karena nanti membaca tafsir itu seluruh orang, baik orang awam, orang khas, ataupun orang hawasul hawas. Orang hawasul hawas dia tidak memikirkan a'lamu bimuradih, artinya dia sudah mengetahui, tapi pengetahuannya ini tidak akan sama dengan yang lain. Dan seandainya ditulisnya itu tidak akan habis, karena itu sudah masuk ke ranah sir namanya. Ke ranah sir, rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah rahasia. Kadang-kadang dibukakan alifnya itu hakikatnya. Lam itu adalah menunjukkan miliknya Allah Ta'ala. Mim itu ada menunjukkan adalah kenyataannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Macam-macam. Kayak itu juga ha, mim, ain, sin, kaf, itu macam-macam rahasianya. Makanya setiap daripada huruf daripada Al-Quran itu diberikan oleh Allah Ta'ala satu malaikat, yang namanya malaikat muakkal antara huruf-huruf Al-Quran itu. Jadi satu malaikat, satu huruf itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru karya yang memperkuat Rabitah Mursyid dengan wiritannya dibaca. Wiritannya dan berfatihah kepada itu Rabitah. Masya Allah, tabarakallah. Ayo yang hendak naik silahkan dulu naik. Sebentar dulu kita. Yang hendak naik minta dulu naik. Yang mau naik silahkan dulu. Sebentar kita setengah jam kurang lebih. Minta naik multi. Masya Allah. Katanya. Batera angin sim. Kalau bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bisa on cam. Minta naik akan ulun. Inge, selesaikan satu baru naik yang lain lah. Ini Bahtera angin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. On cam bisakah on cam? Iya. Ya, langsung aja. Kisi-kisinya dulu. Antara cinta lawan benci itu andakannya tuh kayak apa guru? Berdekatan kayak apa? Masalah hati tuh. Antara benci lawan cinta tuh kayak apa? Letaknya di dalam hati itu berdekatan kayak apa? Dalam pandangan apa dulu? Dalam pandangan guru. Letaknya, tempatnya. Iya, pandangannya dulu. Ini tuh dalam pandangan apa dulu? Kalau dalam pandangan urusan dunia, kalau pandangan hakikat kah apa dulu? Nah, dunia wal hakikat, bro. Nah, kalau di masalah pandangan dunia, kalau masalah pandangan hakikat, orang itu kadada rasa benci, kadada benci. Kalau dia itu di pandangan hakikat ada benci, berarti musahadahnya belum benar lagi. Musahadahnya. Kalau di pandangan hakikat, karena di pandangan hakikat tuh kita memandang semuanya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala nang maha sempurna. Jadi kalau kita ada kebencian dengan ciptaannya, berarti kada sempurna lagi di pandangan hakikat di masalah musahadahnya. Nah, masalah musahadahnya. Ya. Kalau ini di pandangan dunia, berarti kita itu kada mensyukuri nikmat aja sebenarnya. Kada mensyukuri nikmat saja. Karena benci dan cinta itu kada bisa tergabung ini. Kada bisa tergabung. Manakala seseorang itu membenci akan sesuatu, itu tidak akan dia menumbuhkan akan cinta terhadap sesuatu tadi. Kada bisa. Marahnya Rasulullah itu benci juga guru. Ada. Rasulullah bisa lah marah. Ada marah lah guru. Rasulullah itu kada pernah marah kah guru? Ada pernah marah loh Rasulullah.
Namun kita ini marah juga, cuma kita tuh marahnya karena menyalahi syariatnya Allah Ta'ala. Begitu juga dengan Nabi itu. Kalau dia menyalahi daripada kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa Nabi itu marah. Marah itu membawa kepada kebaikan seseorang. Iya, iya. Marahnya. Kalau marah kita kan macam-macam. Ini karena benci kita, karena kada senang kita, macam-macam marahnya. Kada mesti artinya marah itu artinya karena menyalahi syariat. Enggak kita itu. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih Bahtera Guru. angin sim. Syukur Silakan. kasir. Waalaikumsalam. Oh, Guru, makasih banyak. Syukur kasir. Wah, masya Allah. Nggih, ulun Tinggi. Guru turunan kami berangkatan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Bahtera angin. Terima kasih banyak. Saya berangkat kemana pula? Oh, hendak menyebarang nih Guru Ya. ya. Pas sanunya perinya Ya, ada. ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tinggi. Ulun ini banyak dosa. Kayak apa caranya ulun minta menghapus dosa ulun? Iya. Supaya Kita itu bersih. pamanlah kalau diingatkan dosa itu kita bersyukur. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu masih sayang dengan kita. Jadi syukuri pian itu kita ini bisa mengingat dosa itu lah. Syukuri. Syukur kita mengingat dosa dengan banyak membaca istighfar. Karena bahagian Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita adalah diingatkannya di hati kita ini kita itu banyak dosa. Jadi ada orang itu banyak melakukan dosa tetapi di hatinya kada diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menandakan bahwasanya orang itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama kita ini ingat dengan dosa kita atau di hati kita ini ingat lalu kita menangis, lalu kita sedih, itu adalah bahagian yang diberikan oleh Allah Ta'ala di hati kita benar-benar sayang dengan kita. Karena banyak juga orang itu yang ingat dengan dosa tetapi hatinya tidak sedih, matanya tidak menangis. Matanya kada menangis, ingat dia dosa. Bahkan ada sebahagian orang itu karena istidrat daripada Allah Ta'ala, dia ingat dosa, dia senang malah dengan itu dosa. Seperti itu, Paman. Karena itu kalau di dalam ilmu ma'rifat, Pamanlah, itu bahagian daripada futuhat namanya. Bahagian daripada laduni yang diberikan Allah Ta'ala atau irsyad oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk terbukanya mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang itu berwiritan, dia itu bermujahadah, beribadah, lalu diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya rasa khauf, rasa takut yang sangat takut. Dia itu di hatinya dengan dosanya, maka itu adalah bahagian yang dinamakan warid. Yang didatangkan oleh Allah Ta'ala di hatinya, dinampakkan di hatinya Masya Allah. Irwan Al-Asab Saburu. Masya Allah. Wah. Wadah kosong. Assalamualaikum Guru. Salam. Onkem sayang. Dari Gambut ulun Guru ya nah. Paham. Kindai limpuar. Tarela ulun. Kada kawa kada kawa belihatan muhana kada kawa. Kada banyak ulun kawan nih. Oh ya, kena ulun puluhan. Nah, alhamdulillah kawa. Alhamdulillah bentar lah Guru ya nah. Di Gambut Ulun di di ana di Jalan Malintang. Oh ya, Malintang. Nggih, arah Pal 10 tuh. Iya, 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 iya. Paham. Nggih. Alhamdulillah kalau bisa sampeyan di sini barang nah. Langsung aja ada yang ditekan atau kayak Pak. Yang dimaksud af'al itu Guru kayak apa tuh? Yang dimaksud af'al tuh, apakah gerak dan diam ataukah lain gerak dan diam? Sebijian awak pian tuh apal.
Enggak. Sebijian apa awak pian tuh apal, pian begarak itu apal juga, pian begeritik di dalam hati itu apal juga. Apal itu adalah kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala mana di dunia ini? Kada perbuatan Allah Ta'ala. Langit, bumi, dan segala isinya itu adalah kenyataan apalnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memusahadahkan apal, geritik hati kita itu termasuk apal. Gerak kita termasuk apal namanya. Karena apa? Karena batang tubuh kita itu sebagian apal. Misalnya ini pulpin. Mana ada yang ini disebut kada pulpin. Di dalamnya pulpin, di luarnya pulpin, warnanya pulpin, semuanya pulpin. Kenapa? Karena ini namanya pulpin. Kalau diri kita ini adalah apalnya Allah Ta'ala, gerak diam kita itu, gerak kita apal, berdiam kita pun apal Allah Ta'ala. Disitulah namanya wahdatus suhud namanya. Pian memandang diri pian itu jangan waktu bergerak aja itu apal. Waktu keluar suara kita ini apal juga. Waktu kita mendengar apal Allah Ta'ala. Kenapa? Karena suara kita ini diperbuat Allah Ta'ala. Mendengar kita diperbuat Allah Ta'ala. Geritik hati diperbuat Allah Ta'ala. Roh kita diperbuat Allah Ta'ala. Mana ada kita nih kada apal Allah Ta'ala. Zahiran wa batinan. Disitulah namanya kita tuh wahdatus suhud. Memandang diri kita tuh apalnya Allah Ta'ala. Jangan memandang itu ketika kita menampar orang aja. Wanya apal Allah Ta'ala kada. Kita hendak menampar tuh ada geritik hati kita. Kita berpikir hendak menampar orang itu, hendak berjalan, hendak berbacaan. Itu semuanya diperbuat oleh Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan engkau zahir dan batin. Kada nang lupus. Baik zahir pian, batin pian, bulu mata pian, bulu awak pian, kulit, tulang, tumsum, puri-puri pian. Semuanya apal Allah Ta'ala. Sehingga kita itu melihat batang tubuh kita ini nampak seberataan apalnya Allah Ta'ala. Makanya kalau kita melihat apal Allah Ta'ala ini, jangan kita merasa melihat. Dialah yang melihat kenyataan apalnya. Itulah baru musahadah yang sebenarnya. Makanya orang itu ketika dia itu memusahadahkan apal Allah Ta'ala, dia mati dulu. Mati di dalam sifat yang hidup. Sehingga yang hidup itulah yang memandang akan apalnya. Itulah baru musahadah yang sebenarnya. Dialah yang menyaksikan akan apalnya, bukan kita. Karena kita kada ada basic apa-apa. Paham? Understand? Nah itu. Turun gitu. Ya, moderator. Assalamualaikum. Nah, itu tinggal Ya. dimusahadahkan itulah, tinggal dimusahadahkan. Karena orang kadang-kadang mengatakan apal itu bila bergerak, berdiam baru apal. Padahal kada kayak itu. Oh yes, I know amang. You're not husband? Masa. Mereka kan orangnya anak benua. Siapa nih? Asma sifat mohon. Zat dijelaskan. Naikkan orangnya. Sudah paham guru, Masya Allah. Yes, kada paham. Apa itu amang ini? Semakin Masya Allah. Kada naik orangnya. Kada naik. Moderator. Inge. Mana? Mutu kabla antam. Guru memberi ipar. Yang janda, pupur, gincu, dan pakaian, sidin, belanjaan, berdosa lah ulun. Tapi sudah yang meminta asalnya. Tetapi ulun. Berdosa lah ulun. Tapi sudah. Apa tuh? Tapi sidin yang meminta asalnya kada apa-apa. Kada apa-apa. Kita bersedekah niatnya bersedekah hendak janda kah, hendak ipar kah. Boleh bahas tentang hadirkah guru. Apanya itu? Kada apanya itu? Hidir. Ulun kada bisa naik guru. Oh kada bisa kah hamung badua. Iya, kayak itu kah? Kenapa? Tangganya patah. Ulun nih kada tapi paham guru kayak apa caranya memakainya. Kada apa-apa, kada paham itu. Izin guru tinggal di mana pian? Di Lamandau. Pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Inggih, multi aja kalau mau naik. Yang multi aja. Waktunya mepet dah multi. Cermin diri. Masya Allah. On cam. Assalamualaikum, Guru.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Multi kada kawa kayak apa guru? Nah kada tahu itu multi aja. Nggih. Iya, Langsung aja ini umanya. mau tanya guru urus masalah zikir huhak itu guru bagaimana guru? Jadi kalau orang berzikir itu ada tingkatannya lah. Satu namanya zikir syariat namanya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah. Yang kedua adalah zikir namanya zikir hakikat namanya. Allah 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 seperti itu. Ada juga orang mengatakan zikir ma'rifat namanya hu yaitu zikir ma'rifat. Tetapi seperti perlu sampean ketahui, baik zikir hakikat kah, baik zikir ma'rifat kah, ataupun zikir syariat, kalau kada tahu maknanya tetap kedudukannya adalah zikirnya itu zikir syariat. Cuma zikir lisan saja, zikirnya itu. Kalau orang mengerti misalnya la ilaha illallah maknanya tiada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Lalu dia naik kepada zikir hakikat Allah Allah Allah. Dia mengartikan di dalam hatinya tiada yang maujud, tiada yang hidup, tiada yang kuasa, Allah Allah Allah. Baik itu diucapkannya lewat mulutnya ataupun cuma di dalam sirnya saja, di dalam hatinya Allah 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 Allah. Nah, adapun zikir sampean tadi huwal hu apa tadi huwal haq. Huwa apa tadi? Ya huhak Apa? huhak. Hu hak itu sama aja dengan zikir hakikat. Yang penting pian mengerti hu itu kembalinya kepada siapa, karena itu damir. Hu hak dialah yang sebenarnya, dialah yang sebenarnya, dialah yang sebenarnya. Ini zikir selama kita zikirkan yang tiga macam ini, selama kita zikirkan itu namanya menghilangkan akuan kita, menghilangkan akuan, belum sampai kepada hak yang sebenarnya. Belum sampai kepada hak yang sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena itu batasnya sampai di musyahadah baru. Pian mengatakan la ilaha illallah, pian menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Habis itu pian memperingkasnya dengan napas pian, dengan gerak pian, Allah 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 Allah. Itu pian sambil merasakan di dalam diri pian bahwasanya tidak ada yang maujud selain Allah. Allah Allah, sehingga nanti pian bergerak pian ucapkan Allah, bahwasanya dalam hati pian itu memusahadahkan tiada yang menggerakkan selain daripada Allah. Jadi pian melihat, mendengar nanti zikirnya dengan kalimat hakikat itu boleh dengan Allah Allah, boleh juga tidak diucapkan sudah, karena pian sudah mesra namanya Allah. Bila pian melihat sampian bergerak, itu namanya zikir sambil musahadah. Sampian berzikir tetapi sampian sambil menyaksikan akan bahwasanya kita bergerak mampu berzikir ini Allah 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 Allah. Itu nanti sampai kepada makam di mana kalau kita bergerak kita tidak perlu mengucapkan, timbul kalimat Allah. Bisa juga kita mendengar dari gerak itu kalimatnya Allah 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 seperti itu. Atau seperti tadi huwal haq, dialah yang menggerakkan yang sebenarnya, dialah yang semuanya mendengarkan, melihatkan. Itu zikirnya sudah masuk kepada zikir sir sambil dalam keadaan musahadah namanya. Dia berzikir dan dia musahadah, menyaksikan dengan dia berzikir tadi. Nah, nanti sampai kepada masuk kepada dialah yang menyaksikan akan itu zikir sendiri. Nah, itu kada berhuruf, kada bersuara lagi. Hurufnya tidak mesti huwal haq ada lagi. Manakala dia menggerakkan badannya, manakala dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, disitulah nampak yang hak. Itulah namanya musyahadah namanya. Zikirnya zikir sir, tapi langsung menyaksikan namanya. Menyaksikan dengan kebesaran Allah Ta'ala, langsung dia itu dengan melihat, mendengar, dan merasakan bahwasanya itu digerakkan, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua yang ada pada dirinya ini timbullah huwal haq. Dialah yang sebenarnya yang menggerakkan, dialah sebenarnya yang merasakan. Seperti itu. Jadi zikirnya kada mesti berhuruf hu adalah. Dia gerakan nampak, dia gerakan nampak, dia gerakan nampak. Disinilah zikirnya bisa tanpa huruf, tanpa suara, bisa juga berhuruf, kada hurufnya tidak nampak lagi. Bisa dia berzikir Karena siapa? Karena setiap suara, setiap gerak yang dia dengar itu nampaklah yang hak tadi itu. Jadi itu zikirnya sudah tahapan kepada orang yang benar-benar mesra dengan itu zikir. Nanti dia kada perlu lagi kalau dia itu naik kepada makam yang lebih tinggi, maka dia itu setelah mesra yang seperti itu musahadah sambil berzikir, maka setiap gerak yang dia gerakan itu bunyinya seperti itu, Allah 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 Allah. Atau dia tidak berbunyi Allah Allah, tetapi dia nampak di situ ya apalnya, sifatnya dia asik ya.
Semakin dia gerakan, semakin asik. Semakin dia gerakan, semakin asik. Tidak ada lagi huwal haq, Allah, Allah. Tidak ada lagi. Karena dia sudah mesra, sudah. Nah, kemesraan itulah dia artinya menyelimuti akan tubuhnya, meliputi akan dirinya, meliputi geraknya, meliputi pendengarannya, meliputi semua yang dirasakannya. Sehingga apa yang dirasakannya, apa yang didengarnya, hatta nanti bunyi sandal yang dia berjalan, bunyinya tetap Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Dan nampak yang dijikiri itu sudah. Kalau sampai nampak kepada yang dijikiri, berarti lebih naik lagi. Setelah mesra dia dengan jikir itu, berarti dia naik sudah ke makam syahadah. Menyaksikan sudah. Menyaksikan sudah yang dijikiri. Di mana? Di batang tubuhnya, di penglihatannya, di pendengarannya. Itulah namanya jikir zat sudah. Sudah masuk kepada jikir zat. Setiap zat yang dilihatnya, baik gerak dan diamnya, nampaklah yang dijikiri. Inilah yang musyahadah yang sebenarnya sampai kepada tingkatan namanya syahadah. Menyaksikan sudah. Dikala inilah dia kada perlu lagi mengucapkan di mulutnya. Kada perlu lagi menyebut namanya. Karena apabila disebutnya, nampaklah orangnya. Kalau tidak disebutnya pun nampak orangnya. Tidak ada lagi huwal haq. Dialah yang hak sudah ketika itu nampak. Nah, ini sudah mesra, nyaman. Habis ini baru terbuka futuhat pian. Baru pian itu terdiam. Berzikir bisa, berdiam bisa. Kenapa? Karena sudah di dalam liputannya nanti. Hilang basariah pian. Yang nampak yang dijikiri saja di setiap gerak diam pian. Sudah sampai kepada tahapan namanya wasil ilallah. Wallahualam. Alhamdulillah. Mengerti? Syukran guru penjelasannya. Aco, mah. Masya Allah, Aco. Baru melihat. Moderator, ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana Kaco nih lawas kita kelihatan? Di mana tinggal? Ulun di Belandil Bakti. Alhamdulillah ulun selalu setiap pian ada lab pasti ada, ulun bisa ada bisa ada. Iya. Iya. Paham biarlah. Ulun nak minta sapa aja. Setiap ulun naik ke daerah lain tahu. kan. Nggih, pasti tahu pian, makanya ulun. Nggih. Allah. Tapi jangan menangis. Nggih, kada ulun tahan nih, Mbah, insyaallah. Ya. Iya. Sudah bagus Kak Aceh, insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Nggih, ulun makanya kadang-kadang ya itu, Bang. Lebih. Banyak berdiam jalan. Nggih, banyak berdiam jauh nggih. Paham aja ulun banyak pian nggih. Ulun makanya ulun nggih ngerti. Oke, insya Allah. Bimbing ulun terus ya, Bah. Masya Allah. Insya Allah. Ya, moderator yang mana dinaikkan? Ya, on cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dia Tajali. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya sedikit mengenai musyahadah tadi kan. Kalau kita musyahadahnya di sifat hayatnya Allah Ta'ala, kan seluruh sifat dari yang 7 makna ini kan takluknya pada sifat hayatnya Allah Ta'ala. Jadi kita bermusyahadahnya di sifat hayat Allah Ta'ala. Itu boleh, Guru? Boleh, benar. Tapi kita nggak Semua sifat Allah Ta'ala itu boleh kita musahadahkan. Karena kita walaupun misalnya musahadahnya di sifat hayat, itu bisa jadi nanti terbukanya di sifat kudrat, dibukakan Allah Ta'ala. Kada mesti. Tetapi sifat hayat itu adalah sifat idrak. Makanya ketika orang musahadah itu harus dalam keadaan mutu qabla antamut. Mematikan dirinya dalam hakikat itu supaya tahu siapa yang hidup sebenarnya. Nah, nang hidup itulah nanti yang memandang akan kenyataan yang hidup. Apa itu? Yaitu diri kita, gerak kita.
Jadi di dalam musahadah itu sampai tingkatan finalnya musahadah itu jangan sampai kita merasa yang musahadah. Jangan sampai kita menyaksikan. Makanya kalimatnya tuh musyahadah, sahada yusahidu musahadatan. Itu kan kalimatnya adalah saling menyaksikannya. Siapa yang menyaksikan? Di tahapan orang awam dia yang menyaksikan akan perbuatan Allah Ta'ala pada diri kita. Di tingkatan orang salikin dia menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala pada dirinya. Masih ada dirinya. Tetapi di tingkatan musahadah yang paling tinggi adalah ketika yang punya sifat hayat itulah yang menyaksikan kenyataan hayatnya tuh. Di mana? Di batang tubuh kita, di gerak kita, di diam kita, di pendengaran kita. Disitulah tingkatan musahadah kita yang benar-benar wahdatus suhud namanya. Dialah yang memandang akan kenyataannya. Dialah yang melihat akan kenyataannya. Tidak ada lagi yang lain yang melihat selain daripada dia. Tidak ada yang wujud, tidak ada mewujud. Itulah makna la kudrata, la iradata, la hayata illallah. Dia aja yang nampak lagi. Dialah yang menyaksikan akan diri kita. Terus kita itu tenggelam di makam itu aja kita tenggelamkan. Nanti kita benar-benar merasakan bahwasanya diri kita ini benar-benar kadang mewujud. Disitulah kita itu merasakan benar-benar namanya tubadil sudah. Kada kita lagi yang merasakan. Tetapi dialah yang memandang akan dirinya sudah. Dia itu namanya sudah mencapai namanya kita itu melebur pana namanya. Tenggelam. Macam-macam namanya. Taraki namanya. Disitulah dinamakan orang itu wasil ilallah namanya. Ya, ya. Jadi dulu guru kan di depan rumah saya waktu di kampung saya tuh guru kan sering ada pengajian Thariqah Naqsabandiyah guru. Ya kan, kebetulan saya ini kan termasuk dengar-dengar lah ngikut majelis beliau. Cuma ada satu kalimat beliau yang disampaikannya seperti ini guru. Kita ini tidak akan sanggup berbuat apa-apa. Mandi, makan, semuanya yang memandikan, yang memberi kita makan, yang memandikan kita, yang semuanya itu adalah hayatnya Allah Ta'ala. Kalau nggak ada hayatnya Allah Ta'ala, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di saat beliau mengatakan itu guru, waktu itu saya terhantar guru, seolah kayak terbuka itu guru. Itu bagaimana itu guru? Bagus saja kata Bapak. Karena orang itu kadang-kadang tidak mesti orang yang berzikir dibukakan. Kadang-kadang orang yang mendengar dibukakan. Orang yang berdiam dibukakan. Itu hak Allah Ta'ala membukakan kepada siapa saja. Kepada siapa saja walaupun ahli maksiat dia tuh bisa aja dibukakan seketika itu. Itulah namanya sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang yang di depan guru tidak khusyuk dengan guru sehingga dia tidak terbuka dengan apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi orang yang jauh mendengar kadang-kadang di HP, kadang-kadang orang itu mendengar selintas saja, tetapi disitulah percikan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Kita terbuka ketika itu. Walaupun kita melihat lalat jatuh, melihat cacak jatuh, kadang-kadang terbuka saja futuhat seseorang. Karena di waktu itu dia senantiasa memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak jadi masalah orang itu ahli zikir yang tasbih setiap hari di tangannya, belum tentu dia terbuka. Disitulah kita itu namanya bertakluk, jangan berputus asa. Raja dan khauf pasti ada, kita terus seperti itu. Nah, ketika seseorang itu senantiasa niatnya mendengarkan ilmu, ada rajanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia mengingat dirinya berdosa, atau mengingat dirinya fakir di waktu berjalan, waktu berkendaraan, di situ kadang-kadang dibukakan Allah Ta'ala futuhat dengan kita. Bukan ahli zikir saja yang dibukakan, tetapi semua orang bisa dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting kita sadari bahwasanya diri kita ini senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa musyahadah, tidak mengerti ilmu hakikat, tidak mengerti ilmu ma'rifat, manakala hati kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang sebenar-benarnya orang itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar-benar berarti gerak dan diamnya berharap kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia seorang pedagang, seorang petani, seorang tukang sul sepatu, seorang jalanan, seorang periman, kala itu bisa dibukakan oleh Allah Ta'ala futuhatnya, mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Iya, iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Paham. Ya, moderator. Terima kasih.
Dari Morowali Syekh. Morowali, Masya Allah. Ini. Naikannya moderator lah yang menaikkannya, bukan hamba Allah. Hamba Allah. Ya, mana tadi? Mana moderator? Ngaran pian guru si sama kayak ngaran kai ulun. Oh iya kan. Masya Allah. Ntar dulu lah, tadi orang hendak naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Insya Allah. Sehat kabarnya, Syekh. Sehat, Alhamdulillah sehat. Saya dari Morowali, Sulawesi Tengah. Aslinya orang Iya. Jawa Barat, orang Ciamis, Banjarsari. Masya Allah. Silaturahmi, alhamdulillah. Iya. Ngecas, Sama-sama. ngecas sama Syekh Guru, iya. Saya bukan Syekh. Iya. Amin ya Saya rabbal alamin. memandang saja sudah senang. Memandang Syekh Guru saja saya sudah senang. Masya Allah, Masya Allah. Sama juga saya senang memandang sampean. Alhamdulillah. Allah yang mempunyai cinta untuk mencintai kekasih-kekasihnya, untuk mencintai guru-gurunya. Saya ini apa, jantung saya dagdikduk saya gemetar. Inggih, Rasa aja. Inggih. inggih, Insya Allah. inggih. Inggih. Mudahan Kalau sehat Abah Guru sampean. dari Abah Guru, alhamdulillah. Abah Guru dari mana, Abah? Kalimantan, Abah Saya itu. dari Kalimantan Tengah. Alhamdulillah. Kalimantan Tengah. Inggih, Hmm. inggih. Hmm. Hmm. Saya memang bodoh, Syekh, tapi alhamdulillah. Dia memberikan orang segala sesuatunya, Syekh. Iya. Insya Allah, mudahan baik. Amin. Amin. Ya, moderator Abah Banjar ada. Mohon penjelasannya. Kalau zikir harus bersanad, sedangkan apa itu? Sedangkan apa itu? Apa itu bacaannya? Kalau zikir harus bersanad, sedangkan kalau salawat tidak. Semuanya sebenarnya bagusnya bersanad. Bersanad. Zikir itu pun kada bersanad kada apa-apa. Kalau di makam sudah musyahadah. Cuma kalau awal-awal kita itu melaksanakan namanya tarikah, namanya suluk itu. Seluruh wiritan kita itu adalah pemberian guru. Pemberian guru. Disitulah artinya terhubung guru kita dengan gurunya. Dengan gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah seseorang itu berwiritan atau berzikir, maka zikirnya itu tidak melalui guru lagi. Itulah namanya warid namanya. Warid itu didapat setelah kita berzikir sesuai dengan sanad yang guru berikan, zikir yang bersanad dengan guru yang berikan. Lalu nanti setelah kita berzikir, lalu didatangkan oleh Allah Ta'ala warid. Maka warid itulah yang kita turuti ketika itu berzikir. Habis kita berzikir. Contoh misalnya kita berzikir la ilaha illallah. Atau kita tuh membaca salawat. Nah ketika kita mesra dengan zikir, ketika kita mesra dengan salawat, ketika itu nanti diberikan di hati kita ini namanya warid. Warid itu akan membawa kepada hal kita, hal keadaan kita itu. Ima kita berzikir atau tidak, seperti itu lagi, atau membaca salawat atau tidak. Kalau waridnya misalnya waktu kita duduk disuruhnya membaca selawat tetap, tetapi dalam keadaan berjalan, maka berjalan saja kita ketika itu.
Kalau disuruhnya misalnya kita tuh tidak membaca, cuma disuruhnya berdiam saja di dalam hati kita, dengan lezatnya kita itu berdiam tanpa menyebut namanya, maka berdiam saja. Itu warid yang langsung didatangkan ketika kita itu dalam keadaan habis berzikir yang bersanad dengan guru. Maka timbul namanya warid tadi yang menyuruh zikir. Bisa juga kita itu waktu membaca salawat, ternyata perintahnya itu berzikir. Maka geubah jadi berzikir. Bisa juga waktu kita berzikir, perintahnya ketika itu waridnya disuruh aja baca salawat. Baca salawat. Itu ketika itu. Ini yang dadakan. Yang dadakan ketika kita berwiritan. Ada juga kita tuh mengamalkan wiritan sekian lama, lalu waridnya datang. Kita ini kepingin berhalwat. Ada seperti itu. Kepingin menyepi. Ada yang seperti itu waridnya. Itu tanpa sanad lagi. Karena itu adalah warid daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh puasa, menyuruh berzikir, menyuruh berkhalwat. Itu zikir yang bersanad tadi tertinggalkan. Tertinggalkan sudah yang punya guru. Tetapi bagi orang yang punya guru, setiap warid yang bentuknya lama seperti misalnya menyuruh berkhalwat, menyuruh puasa setahunan penuh, itu tolong dihabarkan kepada gurunya. Jangan langsung diambil. Karena kita masih di bawah bimbingan guru kita tadi. Seperti itu. Dan kalau sampean misalnya wiritannya itu tidak punya guru, lalu datang di dalam hati kepingin sendiri, kepingin kita itu berujlah, kepingin kita itu berjalan, misalnya meninggalkan sesuatu. Nah itu pian kalau ada orang yang alim, orang yang berpengetahuan, minta petunjuk dengan dia. Kenapa? Karena takutnya itu cuma waridnya yang datang bukan daripada asar, daripada bekas, daripada faedah, daripada zikir yang kita amalkan, tetapi itu cuma bisikan setan saja. Yang sehingga kita itu bisa meninggalkan keistiqamahan kita berzikir. Jadi kalau orang yang tidak berguru, hendaklah berhati-hati. Kalau orang yang berguru itu sudah pasti, itu diawasi oleh gurunya. Datangnya sesuatu yang ada pada hatinya, gurunya itu tentu sudah tahu. Tetapi bagi orang yang tidak punya guru mursyid, nah itu takutnya itu, wiritannya itu adalah bisikan untuk meninggalkan keluarga, berkhalwat, atau beruzlah, atau berjalan. Itu cuma bisikan daripada setan saja. Seperti itu. Jadi bagusnya seperti apa? Bagusnya kalau punya wiritan, itu wiritan daripada guru yang kita ambil. Atau langsung daripada hadis. Jadi hendak baca salawat, hendak baca zikir. Kalau kita tidak punya guru, banyak salawatnya, zikirnya dikurangi. Banyak membaca salawatnya, zikirnya yang dikurangi. Wallahu a'lam. Habisnya kada berbunyi lagi, tidak dengar ranai. Ya. Guru bolehlah nanya Kalimantan Tengah di mana? Di Kabupaten Lamandau. Saya memang bodoh saya. Iya. Tapi memang bodoh beneran. Sama berarti. Guru minta amalan. Guru ulun minta doanya pian mudahan ulun diberi amin ya rabbal alamin. Guru beri nasihat ulun sama-sama sebenarnya. Masya Allah. Ya kayak apa ya guru, kalau melihat tuan guru yang kita suka, kita cintai, rasanya hendak menangis. Iya. Karena mahabbah tadi itu. Mahabbah itu kan, orang mahabbah itu kalau bertamu ada tersenyum, ada menangis, ada terdiam, ada kagum. Itu bahagian daripada mahabbah kita. Nah begitu juga ketika seseorang itu mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu ada yang menangis. Kada mampu, ada yang mengucap lagi kalimat Allah itu kalau dia wasil, terdiam dia. Diam, kada bisa lagi karena nampak sudah digeraknya dia, nampak kebesarannya. Ada juga orang itu yang tersenyum ketika dia itu merasa wasil itu di makam wasil. Nah, seperti itu. Karena bertemu sudah dengan kekasihnya namanya. Nah, makam salik itu namanya di makam mahabbah namanya. Makam mahabbah kita, membuktikan cinta kita. Itulah makam salikin. Makanya makam salikin itu senantiasa menghadirkan zahir dan batin. Menzahirkan ibadahnya, batinnya, memusahadahkan kekasihnya. Nah, manakala dia tertemu nanti dengan kekasihnya, yaitu di makam wasil, dia itu kada bisa berkata-kata, bisa menangis, bisa terdiam, bisa berjingkrak, bisa.
Itulah makam-makam wasil nanti akan berubah halnya. Itulah saya katakan tadi itu, ketika warid itu datang, itu adalah pintunya. Pintu untuk makam wasil. Di situ sudah diberikan Allah Ta'ala, ikam kalau hendak bertemu aku, baca ini di dalam hati kita. Ikam berdiri, ikam berjalan. Nah itu ala kulli halin nanti. Setelah kita wiritan, setelah kita sembahyang, hal itu datang nanti. Itu namanya warid. Yang maksudnya warid yang singkat waktunya. Kalau warid yang singkat, itu perintah salat, perintah kita itu mendapatkan puasa, berkhalwat. Itu warid yang jangkanya panjang namanya nanti. Pian merasakan aja nanti kalau perjalanan. Kalau kada dalam perjalanan, pian mungkin bingung yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Nah, contoh seperti kita misalnya habis berwiritan itu kan kita diberikan biasanya rasa senang ada, tidak punya perasaan juga ada. Kalau rasa senang itu pertanda bahwasanya wiritan kita diterima. Nah, rasa senang itu nanti pian berdiam dulu. Berdiam, rasa senang itu kalau zikir tambah zikirnya, ingat lagi. Nah, itu nanti baru datang warid. Karena kita tuh bahagia dulu, diberikan kebahagiaan, tanda diterima dulu. Wiritan kita tadi baru diterima. Kalau kamu mau bertemu aku, ini ajudanku. Ini kuncinya bertemu aku. Ini wiritannya. Ini hal keadaan engkau supaya aku nampak terus dengan engkau. Nah, seperti itu maksudnya. Wallahu a'lam. Warid yang datang ketika sudah wasil itu bisa juga berupa hikmah kaguru. Iya. Itu warid yang sudah datang itu namanya sir namanya. Kalau warid sebelum kita wasil itu namanya ilham namanya. Laduni boleh dikatakan. Kalau ulun menyambetakan biasanya warid namanya. Pada dasarnya seluruhnya itu adalah sir namanya. Laduni namanya. Yang sama Ibu Haji saya pun Madinah. Masya Allah Madinah. Wah. Assalamualaikum guru, Masya Allah dinaikin malu Kalau malu tuh enggak pakai pakaian baru malu. di bawah aja guru, Masya Allah aku tuh ada melihatnya setiap kali ikutin ngajinya sama guru ini, Masya Allah. Ya, atur moderator. Mau musyahadah nantilah. Pinginnya langsung ke Kalteng. Nanti saya sering aja ke situ ke Jakarta biasanya. Oh, kalau bawa jamaah. Kapan? Di daerah mana? Pasar Senen biasanya. Oh, nanti berkabar ya guru ya. Biar Salah langsung, Insya Allah. Tapi bawakan jamaah pian paling nanti. Mau minta aku, mau minta ilmu, minta zikir. Ustazah tuh sudah banyak zikir. Mana ada, nggak ada. Rokati, naikkan rokati. Makanya harus musyahadah. Ya, makasih ya Ustazah ya. Ya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ini mana tadi itu? Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Oh, mungkin bisa kah sayang? Ulun nih main TikTok aja, buka TikTok nih baru Guru. Jadi ndak bisa on cam. Iya. Temannya sedikit. Masya Allah. Inge. Bahasa Banjar gin, kada apa-apa juga kalau bahasa Indonesia. Ini ulun nih orang berabe, Guru. Nah, ada mintu ah. Inge. Di mana di Berabai? Di Berabai daerah mana ya? Daerah pedalamannya Ilong lah, sambatannya Ilong. Oh. Iya. Kawan ulun ada di Ilong itu. Iyalah, Kecamatan Batangan Utara. Iya, tapi kan tahu ulun ngaran Ilong yang asli itu siapa lah, padahal berkumpul beberapa tahun. Inge.
Karena inya waktu dahulu tuh memperkenalkan diri ke mana di Barabai, Nggih. di mana di Ilong. Nah, dari awal dia masuk itu terkumpul dengan ulun, jadi kawan tuh kada mengiau ngarannya. Karena ada dua ngaran sama itu, lalu dikiaulah Ilong. Nggih. Sampai tamat pesantren kada tahu ulun ngarannya Ilong tuh bang. Long nih, sebenarnya kan mengiaunya Ilong. Karenanya orang Ilong dulu. Nggih. Ya, lanjut ya dalam sana. Ulun hendak bertakun guru. Kalau kita sholat itu kita pandangan kita ke af'al kah apa ke sifatnya itu aja. Ulun betakun dulu dengan pian. Apal itu adalah mun kada ada sifat. Inggi kada pisah bang dua to. Berarti apal itu adalah kenyataan Kenyataan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. yang ya sifat ya kenyataan sifatnya. Berarti Ya. amunnya begarak nah kada kau begarak amun kada kita tuh bersifat kudrat, iradat ya lah. Inggi. Ilmu hendak menggerakkan. Iya. Jadi nama nabian pandang. Orang itu hendak musahadah di sifat boleh. Hendak musahadah di apal boleh. Hendak musahadah di wujud boleh juga. Kada apa-apa. Sebenarnya yang mana pian nyaman? Kada Yang pian ulun nyaman teh yang bingung. mana? Karena kita pandang kita atau ketiganya itu kah pandangannya ke atau salah satunya aja kah kemana guru yang bagusnya tuh? Yang lebih baiknya ke Makanya ulun apalnya kah? sambetakan. Ulun sambetakan tadi. Pian yang nyamannya di mana? Ulun itu Karena bila kadang-kadang guru pandang bukannya punya ilmu apa-apa, ulun ini ndak ada punya ilmu, sedangkan ilmu kurang paham juga, makanya ulun ini gimana ya? Tidak tahu apa-apa. Pian misalnya, pian itu misalnya memandang ke apalnya aja, oh aku ini bergerak berdiam ini karena digerakkan oleh Allah Ta'ala. Sudah, berarti sudah mencakup semuanya. Sudah mencakup, karena di apal itu kada nampak. Kalau kada di apal itu ada sifat. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan di sifat itu pun kada nampak juga kalau kada ada dijat. Contoh seperti ini. Ini bergerak ini namanya apal namanya. Iya. Yang bergeraknya nah apal. Yang menggerakkan ini sifat. Yang bergerak ini namanya zat. Iya. Paham lah Pian? Nggih, Yang paham, bergerak paham, ini paham. zat. Nah, maulah inya kada mau terpisah inya Nggih. antara sifat dan apal dan zat itu. Sedangkan zat dan apal kita ini kan kada bergerak mun kada ada roh. Roh Iya. kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi pandang aja kenyataan roh itu sebenarnya adalah apal Allah Ta'ala. Nggih. Seperti itu. Karena roh itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nggih. Kita bergerak ini kan karena ada roh kita itu. Jadi bergerak berdiam kita ini kan nyataan daripada roh. Sedangkan roh ini diperbuat oleh Allah Ta'ala. Pandangnya apal Allah Ta'ala sudah. Nggih kalau pian nyamannya di musahadahnya di apal Allah Ta'ala. Nggih. Ulun Amun pian musahadahnya nyaman waktu pian rokok misalnya bergerak pian. Nggih. Amun kada sifat Allah Ta'ala namun merokokkan aku ni kada kawa. Berarti pian memandang sifatnya kada salah juga. Iya ulun. Sebenarnya kada Ulun bisa sama. terkadang kan memandang apa ya dari jari kepian deh sujud apa gitu. Anu kudret iradat Allah Ta'ala itu kan terkadang ke apal, terkadang ke kudret iradat lah kemana gitu nah Ora terpisah. Kada apa-apa. Ada apa-apa lah. Asal jangan kada pada wan Siti Jainah aja kada jadi masalah. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru penjelasannya paham. Enggak lah masalah. Nggih. Enggak minta maaf. Bang. Kalau di belakang turun. Enggak juhur nah minta Nggih. maaf. 48 ulun siap dulu. Aja Siap. turunkan Kena kita aja. sambung. Turunkan ulun. Oke, moderator urusan. Iya kah. Anu dah sana aco Ayo berilah sampai di sini dulu. beritaan guru. Enggak. Gimana? Sampai di sini dulu. Juhur rupanya. Enggak, masalah. Minta maaf. Hanya aja melihati jamnya ulun. Terima kasih yang hadir semuanya. Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Amin. Moderator nanti potongakan yang perlu dipotong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terbuka putuh hatu sama dengan wasil.